Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Pada pembelajaran kali ini, kita akan menyimak video pembelajaran kelas 4 dari buku tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6, yaitu selalu berhemat energi. Adik-adik dimohon untuk menyimak video ini sampai akhir ya, dan kerjakan tugasnya. Setiap hari, kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya adalah singkong. Ayo, kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Apakah kamu mengetahui berbagai jenis makanan lain yang terbuat dari singkong di lingkungan tempat tinggalmu? Nah, sekarang kakak mempunyai beberapa informasi nih. Disimak baik-baik ya. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus, serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran, dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras, selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong. Misalnya keripik singkong, combro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri makanan, hingga pabrik. Nah, setelah adik-adik menyimak beberapa informasi tadi, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks. Yang pertama, singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Apakah adik-adik setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan. Lalu, pertanyaan yang kedua, bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan ya. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, apa saja jenis makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong? Lalu, pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana singkong dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Adik-adik tahu tidak bahwa singkong juga dapat dijadikan sebagai energi alternatif? Selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Adapun manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor adalah: yang pertama, pembakaran lebih sempurna; yang kedua, gas buang menjadi lebih bersih; yang ketiga, tarikan lebih ringan; yang keempat, suara mesin lebih halus; yang kelima, hemat bahan bakar hingga 20% memperpanjang usia mesin; dan yang terakhir, ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil, dan mengurangi pencemaran. Selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berupa ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong.
Lalu, mengapa kita perlu mengembangkan energi alternatif? Nah, kita mempunyai kewajiban untuk menghemat energi yang jumlahnya sangat terbatas, karena energi tersebut suatu saat akan habis. Selain menghemat, kita juga mempunyai kewajiban untuk terus-menerus mencari cara untuk menciptakan energi alternatif agar kebutuhan akan energi tetap dapat terpenuhi. Kemudian, apa saja sih kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan? Nah, kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya, menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas, seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Misalnya, energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbaharui. Kita juga berkewajiban membangun gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Misalnya, membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita. Misalnya, memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan, mari kita laksanakan kewajiban terlebih dahulu ya. Nah, sekian pemaparan materi pada video pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.